Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Baik, setelah beberapa hari kita libur dan sebelum itu izinkan saya mengucapkan minal aidin wal faidin ya teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin. Apabila selama 2 minggu kemarin kita Zoom ada kesalahan kata dari saya, mohon maaf. Dan selamat datang di minggu ketiga pertemuan terakhir kita pada subtes BBM bersama Kak Anggi yang nantinya pada minggu keempat dan minggu kelima akan dipegang oleh Kak Najwa sama Kak Tarisa. Dan langsung saja teman-teman untuk sekarang sore ini kita mulai materi kita BBM. Sebelum itu marilah kita buka acara Zoom Bimbel UTBK ini dengan bacaan basmalah bersama-sama atau berdoa bersama sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Silakan Kak Anggi. Selamat sore semuanya. Ini belum semuanya join ya. Langsung aku mulai aja ya di BPM pertemuan ketiga ini. Nah kan kita kurang bahas tiga materi yaitu kalimat efektif, ejaan konjungsi, dan juga panduan wacana. Hari ini aku langsung bahas tiga materi itu, tapi nggak semuanya aku apa bahas. Aku cuma ambil inti pokoknya aja dari ketiga materi itu karena nanti pertemuan keempat dan kelima kan udah bahas apa latihan-latihan soal gitu. Nah, di sini ada kalimat efektif. Syarat dari kalimat efektif sendiri itu yang pertama harus kesepadanan struktur. Struktur dalam kalimatnya itu harus ada subjek dan juga predikat. Apabila di sebuah kalimat itu nggak ada subjeknya ataupun nggak ada predikatnya, itu berarti bukan kalimat efektif. Contohnya di sini ada kalimat bagi siswa yang mengikuti lomba harap berkumpul. Nah, kata bagi yang berada di depan subjek itu merupakan kalimat tidak efektif. Nah, kalimat efektifnya gimana? Kalimat efektifnya berarti langsung siswa yang mengikuti lomba harap berkumpul begitu. Kemudian yang kedua itu kalimat efektif harus hemat. Artinya kalimat tersebut tidak boros ataupun tidak memiliki kata yang bermakna sama. Contohnya di sini ada kalimat para ibu-ibu saling pukul-memukul. Nah, para sendiri itu artinya itu udah mencakup keseluruhan. Ditambah di sini ibu-ibu berarti ibunya itu lebih dari satu. Itu merupakan pemborosan kata. Kemudian pukul memukul. Pukul memukul itu memiliki makna yang sama, yaitu yang memukul gitu. Pilih salah satu saja, gak usah kata berulang. Berarti kalimat efektifnya itu ibu-ibu saling pukul. Kalau enggak, para ibu saling memukul. Gitu. Kemudian yang ketiga, syarat utama kalimat efektif itu sejajar. Bentuk katanya itu harus sejajar. Artinya, misalnya ini contohnya di sini ada kalimat
kakak membantu ibu dengan menyapu, mencuci, dan pengepelan. Artinya, kalau pakai menasal ya menasal semua aja, misalnya menyuci, menyapu, mengepel. Kalau penasal itu berarti pengepelan, penyapuan, pencucian. Pilih salah satu aja, pilih menasal atau penasal. Itu nggak boleh digabung. Begitu pula, misal contohnya ibu ke pasar membeli sayuran, wortel, brokoli, kemudian kangkung, dan juga jeruk. Itu kesalahan yang sering biasanya. Harus disesuaikan dengan konteksnya. Misal konteksnya sayur ya, yang disebutin itu harus sayur semua, buah ya buah semua begitu. Kemudian yang terakhir itu syaratnya logis. Maknanya itu harus masuk akal. Contohnya di sini, waktu dan tempat kami persilahkan. Itu kan gak mungkin ya waktu dan tempat dipersilahkan. Yang harusnya dipersilahkan itu orangnya begitu. Kemudian ini ada ejaan dan penulisan kata. Ini udah pernah aku bahas di pertemuan sebelumnya. Itu kata depan di ataupun ke ada yang dipisah dan juga digabung. Dipisah itu sebenarnya yang menunjukkan tempat ya. Ini di sekolah, ke sana, di atas, di bawah, di pasar, begitu. Kemudian ada penulisan gabungan kata. Ini merupakan ini yang wajib digabung ya. Memang serangkai jika salah satu unsurnya berupa kata terikat. Ini ada antar, pasca, non, sub, dan multi. Misalnya antar provinsi, pasca sarjana, non aktif, sub nasional, multinasional, begitu. Ini harus digabung. Biasanya ini juga sering muncul kayak. Nah, ini ada konjungsi antar kalimat. Itu ada kata sebelum tanda koma itu ada namun. Oleh karena itu, selain itu akan tetapi dengan demikian. Ini juga perlu dihafalkan ataupun dipahami untuk memadankan suatu kalimat gitu dengan kalimat selanjutnya. Terus ada konjungsi intrakalimat, itu ada sedangkan, melainkan, tetapi itu yang setara, kemudian ada yang bertingkat, karena, bahwa, dan sehingga. Ini biasanya muncul di bagian kayak mencocokkan konjungsi yang pas gitu. Terus, nah, kohesi ataupun kepanduan bentuk. Di sini ada aku bahas cuma tiga itu ada kata ganti ataupun pronomina. Nah, ini kata ganti itu maksudnya menggunakan kata seperti kayak iya, mereka, nya, hal tersebut, itu, ataupun tersebut. Itu kayak menunjukkan kata ganti. Jadi, kata ganti itu gak harus menyebutkan nama orang tersebut. Contohnya di sini, Rina sedang belajar. Ia ingin lolos SNBT. Nah, iya di sini merujuk pada si Rina ini, gitu. Selanjutnya kedua yaitu kata transisi ataupun konjungsi. Nah, konjungsi di sini itu banyak ya, tapi aku bahasnya cuma dikit. Nanti kalian bisa mencari-cari yang lain gitu. Nah, konjungsi itu apa toh konjungsi? Konjungsi itu kata penghubung untuk antar kalimat gitu. Contohnya di sini tuh hujan turun sangat deras. Oleh karena itu, pertandingan dibatalkan. Nah, ini oleh karena itu berfungsi sebagai
penghubung sebab akibat di kalimat ini. Terus yang terakhir itu ada repetisi ataupun pengulangan. Nah, biasanya repetisi ini digunakan, seringnya itu digunakan buat puisi gitu, ataupun majas. Pengulangan kata untuk mencari makna ataupun untuk memperdalam makna di dalam bacaan tersebut. Begitu. Terus itu ada koherensi ataupun kepaduan makna. Nah, semua kalimat di satu paragraf itu tentu saja memiliki satu ide pokok yang sama. Apabila di satu kalimat itu membahas topik ataupun tema yang berbeda, maka itu disebut kalimat sumbang. Nah, di sini contohnya, coba kalian cari kalimat sumbang itu ada di nomor berapa. Kalimat yang sekiranya apa ya, nggak sesuai dengan topik yang dibahas. Nah, ini kan ah, ini apa kalimat nomor satu itu kan bahas buah manggis dengan kandungannya kan yaitu antioksidan. Kemudian dilanjut dengan kalimat kedua, apa manfaat antioksidan tersebut. Nah, terus kalimat ketiga ini membahas buah jeruk gitu. Kayak selain manggis itu buah jeruk itu juga memiliki vitamin juga loh itu yang bermanfaat. Kemudian yang keempat ini kembali lagi dengan mengonsumsi manggis. Jadi kalimat sumbangnya ini sudah terlihat ya kalimat sumbangnya itu di kalimat ketiga yang topiknya itu kurang relevan dengan pembahasan di paragraf itu. Nah, jenis soal yang biasanya muncul di TPK materi kepanduan wacana ini biasanya pertama itu kalimat sumbangnya. Sumbang. Nah, kalau disuruh mencari kalimat sumbang, kalian bisa mencari dengan mencari kalimat yang keluar dari topik. Jadi kalian harus membaca paragraf itu, tapi jangan semuanya untuk efektivitas waktu. Kalian mencari mencari topik yang keluar. Di situ mungkin kalian bisa baca di kalimat awal awal sama akhir biasanya udah ada inti topiknya apa gitu. Selanjutnya yang kedua itu mencari paragraf penumpang. Nah, ini untuk membuat mencocokkan apa ya sebuah kalimat yang logis gitu. Nah, kalian itu harus memilih kalimat yang sesuai dengan pembahasan agar paragraf yang diminta itu menjadi padu gitu. Kemudian yang terakhir biasanya disuruh mengurutkan kalimat. Nah, jadi nanti kalian dikasih kalimat yang acak, kalian diminta buat nyusun menjadi paragraf yang apa ya, yang sesuai gitu, yang padu. Biasanya urutannya itu ada pernyataan umum, penjelasan, dan terakhir itu kesimpulan. Itu. Nah, berdasarkan penjelasan tadi ini ada latihan soal, ada 10 soal bisa kalian kerjakan. Satu soal 1 menit, jadi awasi waktu kalian 10 menit.
Guys, silakan dikerjakan nanti 46. Yuk, bisa dikerjakan ya. Nanti kita bahas bersama.
Ayo dikerjain. Lagi ngerjain ini Kak. Ini belum mas, Belum dikirim. Udah habis Kak? Ini waktunya. belum masih. Ayo. Nah, belum dikirim. Sabar.
Ya teman-teman, waktunya udah 3.50, jadi misalkan semuanya udah disubmit jawabannya dan sekarang bisa dimulai untuk pembahasan soalnya. Silakan Kak Anggi. Terima kasih ya yang udah ngerjakan. Selanjutnya kita bahas dan kolek guys. Grup bacaan soal nomor satu dan juga dua. Yuk, baca lagi. Adakah yang mau membaca? Oke. Ayo, siapa yang mau baca? Saya, Kak, Ya, perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat sekali telah mengubah cara manusia berkomunikasi. Saat ini, setiap individu dapat terhubung dengan orang lain di belahan dunia manapun secara instan. Media sosial menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk berbagi informasi dan mengekspresikan diri. Namun, kemudahan ini juga memicu munculnya berbagai masalah baru seperti penyebaran berita bohong atau hoax. Oleh karena itu, literasi digital sangat diperlukan bagi para pengguna internet di Indonesia. Literasi digital bukan hanya sekedar kemampuan mengoperasikan gawai, melainkan juga kemampuan menyaring informasi. Banyak remaja-remaja yang terjebak dalam penipuan daring karena kurangnya perhatian. Selain itu, perundungan siber juga menjadi ancaman nyata bagi kesehatan mental generasi muda. Pemerintah terus berupaya untuk memperkuat regulasi mengenai perlindungan data pribadi. Dalam sebuah diskusi disebutkan bahwa keamanan siber adalah merupakan prioritas nasional saat ini. Industri teknologi juga diharapkan berperan aktif dalam menciptakan ekosistem digital yang aman. Guru di sekolah memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi mengenai etika berinternet. Siswa harus diajarkan cara membedakan antara fakta dan opini di media sosial. Harga perangkat elektronik yang semakin terjangkau memudahkan akses pendidikan bagi siswa di daerah. Meskipun demikian, tetapi pengawasan orang tua tetap menjadi kunci utama dalam penggunaan gawai. Dengan kolaborasi semua pihak, ruang digital di Indonesia akan menjadi tempat yang lebih sehat. Kalimat yang tidak efektif karena penggunaan kata yang bermakna ganda adalah nomor C, Kak. 1, 10, dan 15. oke. Kasih ya. Nah, oke. Hmm.
Kalimat tidak efektif. Sebenarnya ini banyak loh kalimat gak efektifnya. Nomor satu ini Jawaban lainnya. sangat pesat sekali. Kemudian Tujuh. tujuh ini ya. Terus 10. 15. Lalu berarti kalian jangan cuma fokus di ini dan itu ya. Terus 10. Hmm, Banyak jadi jawabannya, Kak. nggak ada Satu. jawabannya sini. Itu A sama E. Kurang kurang lebih. Yang A kurang 15, yang E kurang 10. Ini 15 sudah. Enggak, maksudnya di jawabannya. Nggak ada jawabannya sini. Nah, iya. Karena emang nggak efektif semua kalimatnya. Tapi kalau benar, 4. Ini seharusnya nih ya kalimat yang efektif. Jawabannya B. Karena kan soalnya tadi kalimat yang tidak efektif. Nah, ternyata setelah dibaca tadi, ternyata kalimatnya itu memang kebanyakan nggak efektif semua. Gitu. Gitu guys. Sebenarnya kalau jadi itu bisa juga kalian harus hati-hati buat apa itu baca soalnya. Ini emang sama aja tak kasih soal yang menjebak juga biar kalian nggak cuma fokus ke soal gitu loh. Hmm. Ini kalimat yang tidak padu. Kalian tadi jawab apa? Ini kan membahas hmm, apa? Literasi digital. Literasi digital untuk anak muda gitu ya istilahnya. Ya, dia karena dia hmm, di di sini nomor 14 itu malah membahas harga perangkat elektronik. Padahal topiknya itu tentang literasi digital.
tentang literasi, tentang teknologi informasi gitu. Jadi nggak nyambung ya sama gimana nggak paham ya. Ini kan kenapa nomor 14 yang nggak padu kan nomor 14 di sini bahasnya harga perangkat elektronik. Padahal di paragraf ini tuh membahas tentang literasi digital sama keamanan cyber. Intinya tentang teknologi informasi gitu kan. Jadi nggak sesuai dengan konteks pembahasan. Terus jawaban akhirnya berarti yang D, kalimat nomor 14 gitu. Tak lanjut ya. Ini bacaan soal nomor 3 dan 4. Baca kembali. Siapa yang mau baca? Saya bacakan ya, Kak. Ya, Masalah sampah plastik di wilayah lautan Indonesia telah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data, ribuan ton sampah plastik dibuang ke sungai dan bermuara di laut setiap tahunnya. Ekosistem terumbu karang terancam rusak akibat tumpukan limbah yang sulit terurai secara alami. Ikan dan biota laut lainnya seringkali tidak sengaja mengonsumsi mikroplastik yang berbahaya. Hal ini berdampak buruk bagi kesehatan manusia yang mengonsumsi hasil laut tersebut. Selain itu, pencemaran air juga menurunkan kualitas hidup masyarakat di pesisir. Banyak negara-negara maju yang sudah mulai melarang penggunaan plastik sekali pakai sepenuhnya. Di Indonesia, beberapa kota besar telah menerapkan kebijakan pembatasan kantong plastik di retail modern. Namun, kesadaran masyarakat di tingkat rumah tangga masih tergolong sangat rendah sekali. Pengolahan sampah berbasis komunitas perlu digalakkan kembali melalui program bank sampah. Inovasi teknologi dalam pembuatan plastik biodegradable menjadi salah satu solusi jangka panjang. Perusahaan industri makanan juga harus mulai beralih ke kemasan yang lebih ramah lingkungan. Investasi di sektor energi terbarukan memerlukan dana yang sangat besar dari pihak swasta. Pemerintah perlu memberikan insentif bagi perusahaan yang berhasil mengurangi limbah produksinya. Kampanye mengenai pentingnya menjaga kebersihan laut harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Kerusakan lingkungan hari ini adalah merupakan beban bagi generasi yang akan datang. ini kesalahan penggunaan tanda baca koma setelah konjungsi antar kalimat. Jawaban kalian apa? Jawabanku B, Kak. Oke, ini nomor 8. Nah, jawabannya ini
ya, karena benar. Karena nomor 14 ini, kata pemerintah perlu ini merupakan kalimat lanjutan dari nomor 13 untuk apa ya, biar kalimatnya itu padu menjadi kalimat sebab akibat itu diperlukan yang namanya konjungsi antar kalimat. Jadi B yang nomor 14 ini diberi konjungsi antar kalimat oleh karena itu. Begitu, paham nggak? Harusnya gitu loh. Harusnya yang nomor 14 itu dikasih tambahan konjungsi karena melanjutkan apa ya, kalau melanjutkan kalimat atau melanjutkan gagasan dari nomor 13 biar kalim antar kalimatnya tuh padu menjadi makna yang sesuai gitu loh agar inti maknanya itu tersampaikan dengan baik itu ditambahin dengan konjungsi antar kalimat. Harusnya ya, ini harusnya ini dikasih konjungsi itu oleh karena itu. Paham gak? Walaupun soalnya ini mencari kesalahan penggunaan tanda baca, koma, itu bukan berarti mentah-mentah kalian mencari cuma yang ada komanya, tapi juga mencari kekurangan. Misalnya di antar kalimat itu ada kekurangan konjungsinya, kalian juga harus cari itu. Biasanya terselip gitu. Lanjut ya nomor 4. Kalimat yang paling efektif. Kalimat yang efektif itu tentu yang memiliki subjek dan predikat. Berarti yang D. Wah, ini ya, usaha industri makanan ini efektif karena memiliki subjek dan juga predikat yang sejajar gitu. Kenapa enggak yang A? Nah, kalimat 9 itu karena berlebihan ya. Padahal syarat dari kalimat efektif itu sendiri kalimatnya harus hemat, tidak boleh mengandung makna yang sama. Kemudian kalau yang B itu hmm, apa kalimatnya sumbang. Kalimat sumbang karena membahas tentang investasi energi di tengah topik sampah plastik gitu. Kemudian yang C itu salah karena menggunakan dua kata kopulasi adalah merupakan gitu. Paham ya?
Di sini bacaan soal nomor 5 dan 6. Silakan dibaca. Yang mau baca? Aku lagi ya, Kak. Hmm, boleh. Sektor ekonomi kreatif memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Industri film, musik, dan desain grafis mulai menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Banyak anak muda yang kini memilih untuk berwirausaha daripada bekerja sebagai pegawai kantoran. Melalui platform digital, mereka dapat memasarkan produknya hingga ke pasar internasional dengan mudah. Namun, akses modal masih menjadi kendala utama bagi para pelaku usaha pemula. Bank-bank seringkali menetapkan syarat akunan yang sulit dipenuhi oleh pengusaha mikro. Oleh karena itu, skema pendanaan alternatif seperti crowdfunding mulai banyak diminati. Selain modal, kemampuan manajemen usaha juga sangat penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Pelatihan mengenai pembukuan keuangan dan strategi pemasaran digital perlu diperbanyak. Kualitas produk lokal harus bisa bersaing dengan produk impor yang membanjiri pasar domestik. Harga bahan baku yang fluktuatif seringkali menyebabkan biaya produksi menjadi tidak stabil. Pemerintah daerah diharapkan mampu menyediakan ruang kreatif bagi para seniman dan pengusaha. Kerjasama antar pelaku industri kreatif dapat meningkatkan posisi tawar produk Indonesia di mata dunia. Festival budaya tahunan selalu berhasil menarik perhatian ribuan wisatawan mancanegara ke Bali. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif akan berdampak pada pembukaan lapangan kerja baru yang luas. Inovasi dan kreativitas adalah merupakan kunci utama dalam memenangkan persaingan di era globalisasi. Penulisan kata yang tidak baku seharusnya digabung namun ditulis terpisah terdapat pada kalimat 13 antar pelaku. Benar ya, karena tadi seperti di awal antar, terus pasca, terus non gitu harus digabung. Harus digabung berarti ini. Oke, selanjutnya kalimat 14 itu nggak padu karena kalimat 14 ini membahas festival budaya tahunan selalu berhasil menarik perhatian ribuan wisatawan mancanegara di Bali. Jadi ini membahas tentang festival budaya di Bali. Ke B ya jawabannya. Karena itu kalimatnya sumbang. Itu. Karena kalimatnya ini kalimat nomor 14 ini sumbang karena yang dibahas di sini itu tentang sektor ekonomi kreatif. Tapi tiba-tiba di kalimat 14 ini membahas tentang festival budaya tahunan yang selalu diadakan di Bali. Itu menurut ini maksudnya sumpah nggak ada hubungannya kalau menggunakan kata mancanegara yang terlalu formal itu nggak apa-apa, malah bagus gitu loh menggunakan kata informal, kata baku dalam soal itu. Kemudian subjek kalimatnya terlalu panjang nih, nggak
kemudian merupakan kalimat pasif yang seharusnya diubah menjadi kalimat aktif itu nggak apa-apa gitu. Terus mengandung kesalahan ejaan wisatawan. Ya bener B ya. Selanjutnya bacaan soal nomor 78. Silakan. Ayo. Bisa aku. Silakan yang mau membaca. Silakan teman-teman yang mau jadi volunteer untuk baca. M. Faizal Zidanul. Atau lainnya. Yahara Putri Anandia. Oke, ini buaan. Halo Kak, saya aja. Baik, silakan. Bacaan soal nomor 7-8. Pola makan yang tidak sehat dapat memicu timbulnya berbagai jenis penyakit tidak menular. Konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebihan secara rutin berdampak buruk bagi jantung. Saat ini, banyak anak-anak yang sudah menderita obesitas akibat pola makan yang salah. Aktivitas fisik yang rendah juga memperparah kondisi kesehatan masyarakat di daerah perkotaan. Olahraga rutin minimal 3 kali seminggu sangat disarankan oleh para ahli kesehatan. Namun, kesibukan bekerja seringkali menjadi alasan bagi orang dewasa untuk tidak berolahraga. Selain itu, kurangnya waktu tidur juga dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh secara signifikan. Masyarakat harus mulai menyadari bahwa kesehatan adalah merupakan investasi jangka panjang yang berharga. Peneliti kesehatan menemukan bahwa stres yang berkepanjangan dapat memicu gangguan pencernaan kronis. Penggunaan gawai sebelum tidur dapat mengganggu kualitas istirahat karena radiasi sinar birunya. Banyak pasien-pasien di rumah sakit yang mengeluhkan biaya pengobatan yang semakin mahal. Meskipun demikian, tetapi program asuransi kesehatan pemerintah tetap menjadi tumpuan bagi warga. Fasilitas kesehatan di tingkat puskesmas harus terus ditingkatkan kualitas layanan dan peralatannya. Ketersediaan obat-obatan di apotek harus dipastikan mencukupi kebutuhan masyarakat terutama saat pandemi. Lingkungan yang bersih juga berperan penting dalam mencegah penyebaran penyakit menular di pemukiman. Dengan menjaga gaya hidup sehat, kita dapat hidup lebih produktif dan bahagia di masa depan. Kalimat yang mengandung kesalahan struktur karena penggunaan dua konjungsi bertentangan sekaligus adalah nomor 12. Ya, benar ya nomor 12 karena 12 di sini ada kata meskipun demikian dan juga tetapi gitu. Selanjutnya nih nomor 8 kata yang tidak baku pada kalimat 15 adalah bacaan 15. Lingkungan yang bersih juga berperan penting dalam mencegah penyebaran penyakit menular di pemukiman. Jadi Pemukiman, Kak. kalimat
Kalimat tidak bakunya itu di pemukiman. Beda loh ya pemukiman sama permukiman. Kalau permukiman itu memindahkan orang. Kayak proses memindahkan orang gitu di suatu daerah. Kalau pemukiman itu tempat. Hmm. Hmm. Bacaan soal nomor 9, 10. Silakan teman-teman coba dan Muslim, Mawadah, Putri Indah, Ahmad Saiful, Apa boleh itu jadi volunteer untuk baca soal boleh, boleh. terima Pendidikan kasih. karakter harus ditanamkan sejak dini kepada anak melalui lingkungan keluarga dan sekolah. Nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab merupakan fondasi utama dalam pembentukan kepribadian. Guru di sekolah tidak hanya bertugas mengajar materi akademik, tetapi juga mendidik etika. Kurikulum saat ini mulai memberikan porsi yang lebih besar pada pengembangan soft skill siswa. Namun, tantangan besar muncul dari pengaruh negatif konten di media sosial yang tidak mendidik. Banyak siswa-siswa yang meniru gaya hidup tokoh idola daripada belajar dengan tekun. Oleh karena itu, peran orang tua sangat vital dalam mengawasi konsumsi media anak. Pendidikan yang berkualitas adalah merupakan jabatan emas menuju masa depan bangsa yang cerah. Siswa yang memiliki karakter kuat akan lebih mudah menghadapi tekanan di dunia kerja. Selain itu, kemampuan beradaptasi dengan perubahan teknologi juga menjadi syarat mutlak saat ini. Perusahaan-perusahaan besar kini tidak hanya melihat IPK, tetapi juga pengalaman organisasi kandidat. Mahasiswa yang sedang menyusun skripsi seringkali mengalami stres karena tekanan dari berbagai pihak. Lingkungan kampus harus menyediakan layanan konseling yang memadai bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan. Beasiswa pendidikan bagi siswa berprestasi dan kurang mampu harus terus ditambah jumlah kuotanya agar supaya tujuan pendidikan nasional tercapai. Kerjasama antar pemerintah dan guru harus diperkuat. Generasi muda yang cerdas dan berkarakter adalah modal utama pembangunan nasional di masa depan. Oke, Terima kasih Ahmad Saiful. sini kalimat nomor 12 itu akan menjadi tidak efektif jika jawabannya apa guys? C. Kenapa? C. Nomor 12. Kan mahasiswa yang sedang menyusun skripsi seringkali mengalami stres karena tekanan dari berbagai pihak. Nah, mahasiswa ini subjek yang sedang menyusun skripsi
Ini kayak keterangan gitu loh, keterangan dari subjeknya. Mengalami ini menjadi predikat, predikat dari bacaan ini gitu. Paham ya? Apabila mengalami ini dihapus, berarti kalimat ini nanti kehilangan predikatnya. Padahal kalau kalimatnya itu ingin efektif, itu harus ada subjek dan predikat gitu. Paham ya? Paham. Ini nomor 15 kalimat nomor nomor 10 kalimat 15 nggak efektif. Perbaikan yang paling tepat agar menjadi kalimat efektif adalah 15 agar supaya tujuan pendidikan nasional tercapai, kerjasama antara pemerintah dan guru harus diperkuat. Ada agar dan apa supaya dan upaya itu merupakan makna yang sama gitu. Jadi jawabannya A. Kalau D, apa menghapus kata antara? Enggak sih, ini kan kayak menjalin kerjasama ya. Kerjasama antar siapa? Antar, kalau nggak ada kata antara, masa kerjasama pemerintah gitu. Terus berarti kata diperkuat menjadi kuat, nggak nyambung apa, kalau harus dikuatkan aneh itu kalimatnya nanti. Kemudian menghilangkan tanda koma di tengah kalimat. Tanda koma itu untuk memisahkan anak kalimat dan juga induk kalimat. Kalau ini di komanya dihapus, nanti kalimatnya itu susah dipahami ataupun malah terjadi salah pemahaman gitu. Kemudian mengubah nasional menjadi internasional. Salah ya, ya karena nasional ke internasional itu sendiri sudah beda makna. Eh, gitu. Paham ya? Selesai, guys. Terima kasih untuk hari ini ya. Semoga penjelasanmu tadi bisa dipahami. Terima kasih Kak Anggi Fauzia. Sebelumnya, apakah dari teman-teman peserta ada yang bingung atau perlu ditanyakan ke Kak Anggi? Tidak, sudah paham. Aman? Cukup? Oke. Terima kasih teman-teman peserta dan terima kasih banyak untuk Kak Anggi Fauzia karena telah memberikan materinya yang luar biasa dari materi dan pembahasan soal-soal. Juga terima kasih dan terima kasih juga saya ucapkan kepada partisipan yang telah semangat dan dengan antusias mengikuti kegiatan Bimbel SNBT kali ini. Udah 3 minggu, udah 3 pertemuan kita melaksanakan SNBT ini. Tak terasa waktunya udah selesai dan 2 minggu nantinya kalian akan belajar bersama Kak Tarisa, di mana Kak Tarisa ini merupakan mahasiswa ilmu pemerintahan insya Allah di salah satu universitas di Turki dan juga didampingi oleh Kak Najwa sebagai fasilitator. Kak Najwa ini merupakan mahasiswa
PBSI, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Trunojoyo Madura. Semoga dengan didampinginya Kak Tarisa dan Kak Najwa, besok kalian juga lebih semangat belajarnya, lebih aktif juga, dan semoga apa yang kalian inginkan dalam daftar kuliah dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya ungkapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau dari Kak Anggi, ada yang mau disampaikan, Kak? Terima kasih teman-teman. Sukses TPK-nya ya. Amin. Terima kasih ya teman-teman. Sebelum kita sudahi pertemuan kali ini, bisa minta tolong untuk on kamera semua, kita dokumentasi terakhir. Oke, bisa on kamera semua teman-teman. Jangan pakai efek ya, Kak Yanto Sugeng Santoso. Oke, kita mulai teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi teman-teman. Oke, dengan gaya bebas silakan. Gaya bebas. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi teman-teman. Untuk dokumentasi kita. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Sukses selalu, sehat selalu. Semoga dilancarkan UTBK-nya besok dan bisa diterima di kampus impian dengan jurusan impian juga. Amin. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih teman-teman.